Assalamualaikum, Akhi dan Ukti. Malam ini malam ke berapa ya? Malam ke 23. Jadi malam ini saya akan mengeksplor kembali ceramah singkat Ramadan malam ke-23 ini. Dan saya juga belum tahu siapa yang bakal menjadi penceramahnya dan apa judul daripada ceramahnya untuk malam ini. Ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita bisa mengambil hikmah daripada isi ceramah, maknanya dan apa gitu, apa namanya, apa tujuan daripada inti ceramah daripada malam ini. Oke, gitu aja ya. Ikutin terus ya channel ini ya, oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dek. Dari mana? Kampung Pinang. Hah? Kampung Pinang. Oh, Kampung Pinang. Kenapa salah di sini? Terawihnya di sini enak ya? Ya, Oh, gitu ya. Siapa namanya? Musa. Masa, oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khassana bi syahri Ramadan wa ikhtarana min ibadihi alladzi kunna min ummati sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah Aisyah Tarawih dengan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah hingga saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, masih senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam-malam Ramadan walau dengan berbagai kondisi dan suasana sekalipun. Tapi itu semua tidak mengurangi nilai dan semangat kita dalam beribadah, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Salawat dan salam marilah terus kita perbanyakkan, kita tingkatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga salah satu khususiyah, salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad adalah bulan suci Ramadan. Maka sepantasnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita ingat Ramadan, kita seharusnya ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini sedikit kita akan membicarakan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Tentunya dalam kita membicarakan tentang amalan Rasulullah sangat banyak, dan sudah barang tentu, baik yang termaktub dalam riwayat, tentunya amalan Rasulullah tidak akan setanding dengan apapun yang kita lakukan. Dan tentunya kita akan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah, karena ini dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah menjadi uswah dan qudwah, menjadi teladan bagi kita, menjadi ikutan bagi kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah itu adalah bagian daripada hadis yang seharusnya kita sebagai umatnya Rasulullah akan mengikuti setiap perilaku dan amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, beberapa amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, terutama sekali pada 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, menghidupkan 10 malam terakhir, mulai malam 21 sampai akhir 30 Ramadan. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr
Rasulullah apabila sudah masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, ahyal lail, beliau akan hidupkan malam-malamnya, wa ayqadha ahlah, dan tidak hanya menghidupkan malamnya seorang diri, beliau akan bangunkan keluarganya. Jadi kita ikut libatkan keluarga kita. Tidak hanya kita saja yang qiyamul lail, tidak hanya kita saja yang menghidupkan malam Ramadan, tapi yang dilakukan adalah bagian dari Rasulullah, wa ayqadha ahlah, beliau juga bangunkan keluarganya. Wa syadda mizarah, dan beliau akan ikat kainnya. Artinya ini adalah kinayah daripada dia tidak mendekati istrinya. Kenapa? Karena pada malam 10 terakhir itu semua waktunya dihabiskan oleh baginda Rasulullah untuk ihya'ul lail, yaitu menghidupkan malam-malamnya. Bisa dihidupkan dengan salat. Sehingga ketika Aisyah ditanya tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, la tas'al min husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang begitu bagusnya salatnya Rasulullah dan begitu panjangnya salatnya Rasulullah. Kalau kita kebalikan, salat tarawih segera selesai. Tapi Rasulullah husnihinna wa tulihinna, kata Aisyah, jangan tanya begitu bagusnya salatnya Rasulullah, begitu lamanya Rasulullah dalam salat. Kenapa? Karena salat adalah merupakan bagian daripada bentuk munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Tidak hanya dengan salat, ihya'ul lail bisa dilakukan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulan suci Ramadan adalah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Ramadan ini adalah bulannya Quran. Ramadan ini bulannya Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita manusia. Maka Rasulullah mengatakan, iqra'ul Qur'an, bacalah Quran. Perbanyakkan membaca Quran. Fa inna bi kulli harfin hasanah. Satu huruf saja setiap Al-Quran itu, setiap satu huruf dari Al-Quran terhitung satu kebajikan. Wala aqul alif lam mim harfan, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mimnya satu huruf. Artinya alif lam mim itu ada 3 huruf. Kita baca alif lam mim, kita sudah dapat 3 hasanah. Masya Allah. Ini tidak hanya di bulan Ramadan, apalagi ketika hari ini berada di bulan suci Ramadan. Tentunya kita harus memperbanyakkan membaca Al-Quran. Sehingga diriwayatkan daripada Siti Aisyah dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, la a'lamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a al-Quran kulla fi lailatin wa la qama lailatan hatta asbaha wa la shama syahran kamilan qattun ghairu Ramadan. Tidak aku ketahui yang lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau baca Quran semuanya dalam satu malam. Qara al-Quran kullah fi lailatin, semuanya dalam satu malam dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menghidupkan malamnya sampai subuh. Ini Rasul al-mubasysyar bil jannah yang sudah dapat jaminan masuk surga. Begitu ibadahnya kepada Allah di bulan suci Ramadan, terutama di 10 akhir daripada Ramadan. Walau sama syahran kamilan, dan beliau tidak puasa bulan sepenuhnya sempurna ghairu Ramadan, selain daripada bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seharusnya di bulan ini kita menyadari keistimewaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tidak menyia-nyiakan Ramadan berlalu begitu saja. Para ulama diriwayatkan, Al-Aswad bin Yazid disebutkan ketika di luar Ramadan beliau 6 hari sekali khatam Quran. Masuk bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Masuk 10 yang akhir sehari sekali khatam Quran. Begitu nisyat dan ghibtah, semangat mereka dalam membaca, dalam beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, khususnya 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu diriwayatkan, beliau menyatakan, disebutkan bahwa beliau baca Quran kalau di luar Ramadan sehari sekali khatam. Gimana kok bisa khatam sehari sekali? Ya kita nggak pernah baca, mari kita tahu, masyaallah.
Antum takut gimana doa? 3 lembar sudah pegal, sudah lemes. Masya Allah, ghibtah, nisyab, semangat, motivasi, pendorong tidak ada. Kita la tufakir fil aqibah, enggak pernah pikir akibah yang akan kita dapatkan sebalik daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datangnya Ramadan, Imam Syafi'i malah sehari 2 kali, 1 kali dikhatamkan dalam salat dan 1 kali di luar salat. Ini yang dilakukan oleh para ulama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita mengaku mengikut jejaknya para ulama salafus salih, kalau kita mengaku mengikutnya jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tiap malam baca Quran, riwayat daripada Aisyah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, karena Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahr Ramadan, Jibril setiap malam ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Jibril ketemu Rasulullah, apa yang dilakukan? Fayudarisul Quran, tadarus Al-Quran Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping kita ihya bi shalah, hidupkan dengan sembahyang, dengan tahajud, dengan tarawih, mari kita hidupkan Ramadan ini juga dengan membaca Al-Quranul Karim sebagai kalamullah. Ini yang dilakukan oleh ma'asyiral muslimin sebagai kita umat Nabi Muhammad dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah juga adalah i'tikaf. I'tikaf berdiam diri di dalam masjid. Diriwayatkan daripada Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tikafu al-ashr al-awakhir min syahri Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir itu i'tikaf sehingga beliau wafat. Sampai ajal menjemput beliau. Terus setiap 10 akhir Ramadan beliau akan i'tikaf dalam Baitullah, dalam rumah Allah. Akan i'tikaf dalam masjid. Apa tujuannya? Ya taharra Lailatul Qadar, untuk mengharapkan ketemu Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa sih kelebihan Lailatul Qadar? Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun, ukuran lebih kurang kalau kita ukur dengan ukuran tahunan. Artinya kalau umat Muhammad diberikan umur 60 tahun, umur balik kita katakan 15 tahun, 45 tahun umur kita beribadah kepada Allah. Kalau setiap Ramadan ketemu Lailatul Qadar, setahun kita ketambah ibadah kita 83 tahun, kalikan dengan 45 tahun, ma'asyiral muslimin. Artinya ibadah kita memang nilainya, memang secara kuantitasnya yang dilihat sedikit, tetapi ternyata kualitasnya bisa melebihi umat-umat Nabi yang lain yang umur mereka bisa ribuan tahun Allah berikan kepada mereka. Dan yang memang tidur lebih umur oleh Allah, tapi ada satu malam yang diistimewakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadar. Maka ini harus menjadi sesuatu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mekanisme yang diajarkan baginda Rasulullah menghidupkan malam dengan beri'tikaf. Insyaallah pasti kita akan temukan malam yang mulia ini. Khamsul layalin la yuraddu fihinna doa, kata Rasulullah dalam hadis yang lain. 5 malam tidak akan ditolak doa. Termasuk salah satunya adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tidak akan ditolak doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanazzala malaikah war ruh. Malam itu turun para malaikat, turun dari malaikat Jibril. Semua menurunkan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi ketika kita menghidupkan malam. Maka pada pertengahan terakhir daripada waktu malam, hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil hambanya, ala min mustaghfirin, ala min taibin, ala min sa'ilin. Apakah ada orang istighfar? Apakah ada orang yang mohon taubat? Apakah ada orang yang meminta kepada Allah? Semua akan diijabah oleh Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan, bahkan di luar Ramadan. Itu adalah waktunya mustajabah. Waktunya kita bertahajud. Wa minal laili fatahajjad. Dan di waktu malam hendaklah kamu bertahajud, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga yang dilakukan Rasulullah adalah bersedekah. Mari kita berbanyakkan bersedekah. Dengan suasana kita dengan Covid dan sebagainya ini, mari kita banyak-banyak bersedekah. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, jiran-jiran kita, mungkin mereka keterbatasan dan sebagainya. Diriwayatkan karena Rasulullah SAW ajwadan nas, manusia yang paling pemurah itulah Rasulullah SAW.
Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan paling pemurahnya Rasulullah lagi ketika datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kita harus bermurah hati di bulan suci Ramadan. Jauh kali yatim, burung, fakir, miskin dan sebagainya. Alhamdulillah kita masih bisa menyumbang karena Allah berikan nikmat kepada kita, ma'asyiral muslimin. Mampu seteguk air, mampu sebiji kurma, mari kita budayakan bersedekah, karena ini adalah 10 terakhir yang seharusnya mengingatkan kita bahwa Ramadan tidak lama lagi akan pergi meninggalkan kita. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya masih banyak amalan-amalan daripada baginda Rasulullah. Marilah kita memperbanyakkan doa pada 10 terakhir ini, karena 10 terakhir adalah merupakan fase yang ketiga yang dijamin itsqum minan nar. Orang-orang akan merdeka dari neraka bagi mereka yang berpuasa, menjaga ibadah puasanya, menjaga amal salehnya, menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga anggota tubuhnya, menjaga hatinya. Bahkan oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan ikut menjaga perutnya, tidak dikenyangkan dengan makanan-makanan yang halal ketika mereka berbuka. Kalau waktu buka puasa balas dendam, nyohana merumpuk, ma'asyiral muslimin, fadilah daripada shaumul khawas sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan, fursah azimah, kesempatan yang begitu besar yang Allah berikan, jangan pernah membayangkan kita akan bisa ketemu lagi dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Anggaplah Ramadan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan betul-betul memanfaatkan kehadiran Ramadan sebagai bulan keampunan, sebagai bulan rahmat, sebagai bulan kita merdeka daripada api neraka Allah. Tidak hanya kita, ayah ibu kita, anak istri kita, keluarga-keluarga kita yang lain, mari kita doakan mereka semua dan diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita dan kita mendapatkan pahala sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah singkat pada malam berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan juga bagi kaum muslimin. Hadirin jemaah Allah. Allahumma fi lahu tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Explore daripada ceramah singkat Ramadan pada malam 23 sudah saya ekspor. Mudah-mudahan berguna untuk kita semua di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, oke? Jadi jangan lupa ya subscribe dan tekan lonceng ya, oke? Ikutin terus. Mudah-mudahan malam besok akan saya eksplor lagi ya, oke? Akhir dan bukti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum.